Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga nanti apa yang kita dapatkan hari ini berkali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ketua kelas, silakan pimpin doanya ke depan. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Gino putra pertama mana dia? Siapa lagi? Mana dia? Hari ini? Ada lagi? Hadiah Rofi. Hadiah Rofi apa kabarnya? Nah, yang sakit semoga kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya anak-anak ibu diharapkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
materi pelajaran kita. Materi kita pada hari ini adalah tentang rantai makanan. Kita ice breaking dulu ya. Konsentrasi. Pegang kepala. Pegang tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu tentang rantai makanan. Nah, siapa yang makan tadi pagi pergi ke sekolah? Semuanya suka makan? Silakan turunkan kembali tangannya. Apa gunanya kita itu makan? Untuk apa itu? Untuk memperoleh energi. Jadi kita memperoleh energi dari makanan yang kita makan. Nah, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan makan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita tentang rantai makanan, kita coba silakan perhatikan dulu video yang akan ibu tayangkan. Nah, perhatikan dulu.
setelah kita melihat video tadi, nanti diharapkan pada anak-anak semuanya untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dan dalam bentuk rantai makanan. Kemudian kamu nanti diharapkan di sini untuk dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Nah, dari materi kita hari ini, kita lihat dulu yang pertama adalah pengertian rantai makanan. Coba Raffi, coba baca apa pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, jadi rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan dari satu makhluk hidup ke makhluk lainnya. Apalagi, Fitra? Apalagi pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan terdiri dari beberapa tingkatan dari produsen hingga konsumen. Rantai makanan terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu dimulai dari produsen hingga ke konsumen. Nanti Ibu terangkan mana yang ada di sana produsen, mana konsumen, dan juga mana yang disebut dia dengan pengurai. Ya. Yang ketiga, apa itu rantai makanan? Coba nanti rantai makanan itu apa? Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran yang berbeda. Nah, setiap makhluk hidup dalam rantai makanan itu memiliki peran yang berbeda. Kita lihat dulu yang pertama, ini dia. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan dari satu makhluk ke makhluk hidup lainnya. Kita lihat ini yang pertama. Ini gambar apa dia? Rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang yang makan rumput ini akan mendapat energi dari mana dia? Belalang mendapat energi dari rumput. Bagus. Kemudian ada lagi ini. Ini gambar apa dia? Katak. Katak mendapat energi dari belalang. Kemudian ini apa? Ular. Ular mendapat energi dari mana? Dari katak. Bagus. Ini gambar apa dia? Elang. Elang mendapat energi dari ular. Nah, kemudian kita lihat rantai makanan itu terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari konsumen hingga mulai dari produsen hingga ke konsumen. Kita lihat di sini. Nah, dari sini ini ada rumput, ada belalang, ada katak, ada ular, kemudian elang. Elang ini mati, dia diuraikan oleh bakteri pengurai sehingga dia nanti akan menjadi pupuk bagi tumbuhan. Nah, dari rantai makanan ini, manakah yang dimaksud dengan produsen? Ada yang tahu apa itu produsen? Rumput. Kenapa rumput?
dinamakan dia dengan produsen. Ya, wajib kan? menghasilkan makanan dia sendiri. Bagus, kita kasih tepuk tangan buat teman kita Putra ya. Apa tadi? Coba ulangi. Karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Karena rumput ini bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian kita lihat tingkatannya. Ini rumput dimakan oleh belalang. Belalang ini dinamakan dia dengan konsumen. Artinya adalah yang dimakan produsen. Kalau belalang ini langsung dia dimakan produsen, ini dinamakan dia dengan konsumen tingkat satu. Nah, jadi belalang dinamakan dia dengan konsumen tingkat satu. Lanjut. Ini gambar apa tadi? Kata. Kata. Apa yang dia makan? Belalang. Nah, maka kata ini disebut dia sebagai konsumen tingkat 2, yaitu konsumen yang dimakan konsumen tingkat 1. Kemudian ular. Ular dimakan kata. Ini disebut dia dengan konsumen tingkat 3. Kemudian ular dimakan elang. Elang dinamakan dia dengan konsumen tingkat 4. Kemudian elang mati. Jadi bangkai dia akan diuraikan oleh bakteri diurai atau disebut dia dengan dekomposer. Nah, jadi nanti kalau sudah mati elang ini dan diuraikan oleh bakteri pengurai, maka dia akan menjadi pupuk bagi tanaman hijau atau produsen. Dari gambar dan video yang kita tonton tadi, kalau video tadi termasuk rantai makanan ekosistem apa itu? Ada, yaitu ekosistem. Ekosistem apa tadi? Kalau ini ekosistem apa dia? Darat. Kalau yang video tadi ekosistem. Ekosistem. Ada padi tadi dimakan oleh belalang. Ekosistem apa itu? Ekosistem sawah. Nah, kemudian ini gambar apa ini? Ada jelas? Nah, ini adalah rumput, kemudian dimakan oleh apa? Tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang diuraikan mati diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, ini dia tadi. Ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Sebelum kita masuk ke materi, apa yang dimaksud dengan produsen, apa contohnya, kita SD ya. Coba silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Di samping mejanya. Di samping mejanya, silakan berdiri. Coba ulangi kata-kata ibu ya.
Sesungguhnya. Ke depan 1 kali. Lompat ke depan 1 kali. Sebaliknya. Maju 1 langkah. Kita ulangi. Sesungguhnya. Maju 2 langkah. Sebaliknya. Satu langkah samping kiri. Nah, bisa? Silakan duduk kembali. Nah, kita lihat materi kita yaitu apa yang dimaksud dengan produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri atau tumbuhan hijau yang membuat makanannya sendiri. Di sini kita lihat contohnya tumbuhan hijau. Ini adalah contoh dari tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ini memperoleh makanan dia dari tanah, kemudian melakukan proses fotosintesis atau memasak makanan sendiri membutuhkan cahaya matahari. Dari tumbuhan disebut dia dengan produsen. Kemudian ada lagi di gambarnya ini ada konsumen primer atau disebut dengan konsumen tingkat 1. Apa di sini konsumen tingkat 1-nya? Ini apa ini? Tupai kayu. Iya ya. Dengan panjang apa itu? Kelinci ini disebut dengan konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Kemudian ini konsumen sekunder. Apa yang termasuk konsumen sekunder di sini, Intan? Nih, apa ini? Ular. Ular ini makan apa dia? Makan kelinci. Maka ular ini disebut dia sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Kemudian konsumen sekunder ini mati dia. Ada lagi yang makannya mati dia. Mati dia akan diuraikan oleh bakteri penyurai. Nah, bisa dipahami? Bisa? Nah, konsumen tadi sudah ya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada hewan herbivor dan karnivor. Kita kembali ke konsumen. Kalau konsumen, apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan memakan makhluk hidup lain. Konsumen itu dibagi 3. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1, yaitu
Apalagi? Belalang, apalagi? Tikus, apalagi? Kambing, ya. Banyak lagi contohnya. Kemudian kita lihat konsumen tingkat 2. Apa itu konsumen tingkat 2? Konsumen tingkat 2 adalah hewan termakan daging atau disebut dia dengan hewan karnivor. Apa contohnya hewan karnivor? Singa, serigala, apalagi? Harimau, buaya, dan lain sebagainya, banyak di sekitar kita ya. Kemudian konsumen tingkat 3 yaitu pemangsa puncak yang memakan karnivor, yaitu contohnya adalah hewan. Coba perhatikan hewan-hewan herbivor dan karnivor. Sekarang yang tahu nanti tunjuk tangan ya. Coba sebutkan hewan pada gambar ini yang termasuk hewan herbivor. Coba Citra. Kambing, bagus. Mana dia kambing di sini? Ada. Kemudian, nah ini dia kan kambing. Mana lagi yang termasuk hewan herbivor? Kelinci, bagus. Mana lagi? Tikus, bagus. Siapa lagi yang bisa menyebutkan hewan herbivor di sini? Yang lain dulu, yang lain. Siapa? Coba Rasi. Sapi, bagus. Apa lagi? Ada lagi enggak? Ada. Gajah juga termasuk hewan herbivor. Apa itu tadi hewan herbivor? Yaitu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang termasuk hewan karnivor. Singa, bagus. Apa lagi? Harimau, bagus. Mana lagi? Serigala, beruang. Nah, itu adalah hewan karnivor. Jadi banyak di sini. Kalau ini termasuk hewan apa dia? Hewan karnivor. Ini hewan karnivor, artinya adalah hewan pemakan daging. Nah, lanjut kita kepada pemurai. Di dalam rantai makanan itu tadi ada yang dinamakan dengan produsen, ada yang dinamakan dia dengan konsumen, kemudian ada yang disebut dia dengan pemurai. Apa itu pemurai? Pemurai atau decomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati atau makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati. Apa contohnya? Jamur dan bakteri. Apakah kamu mengenal jamur? Kenal? Kalau ada hewan yang sudah mati, hewan itu akan menjadi bangkai. Ya, bangkai
makanya itu nanti akan diuraikan oleh bakteri pengurai seperti jamur. Kemudian ada bakterinya lagi ini seperti ini. Pernah nggak kamu melihat ulat-ulat di bangkai? Pernah? Nah, itu dinamakan dia dengan bakteri pengurai. Nanti setelah diuraikan oleh bakteri pengurai ini, maka akan menjadi pupuk bagi tumbuhan hijau. Nah, kita lihat contoh rantai makanan. Yang pertama ini tumbuhan. Disebut dia sebagai produsen. Tumbuhan ini dimakan oleh kelinci. Disebut yang merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian kelinci dimakan oleh serigala. Ya, dari serigala ini dinamakan dengan konsumen tingkat 2. Kemudian elang dinamakan dia dengan konsumen tingkat 3. Kemudian ada lagi kita lihat ini rantai makanan di darat ya atau pada rumput. Rumput dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak dimakan ular, kemudian ular dimakan elang. Kalau elang mati diuraikan oleh bakteri pengurai atau dekomposer. Bagus, bukan pahami? Sampai di sini ada nggak yang mau kamu tanyakan? Kira-kira yang kurang paham? Ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, coba kita lihat. Nah, kita duduknya berkelompok dulu. Ya, duduknya berkelompok. Semuanya ada 12 pas 3 kelompok 4. Silakan bergabung. Silakan bergabung. Ini 4. Akan saja meganya. Akan
sedikit lagi baru nanti kita belajar atau diskusi kelompok. Ini adalah rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Nah, pada ekosistem padang rumput ini yang berperan sebagai produsen. Apa itu? Apa kelompok yang sama? Rumput itu berperan sebagai produsen. Kelompok kedua mana? Konsumen tingkat 2. Kodok atau katak. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Elang, karena dia memakan konsumen tingkat 3. Nah, sudah bisa dipahami? Sudah. Ini rantai makanan di hutan. Ya, rantai makanan di hutan. Coba perhatikan rantai makanan di hutan. Ini gambar apa dia? Harimau. Harimau itu termasuk hewan apa? Karnivor. Bagus. Kenapa disebut hewan karnivor? Makan hewan pemakan daging atau hewan pemakan konsumen tingkat 2. Ya, itu adalah hewan karnivor. Hewan herbivor, mana dia? Rusa, karena dia makan rumput. Lanjut lagi, ini adalah rantai makanan manusia. Lagi pagi pergi ke sekolah kita makan apa? Yang kita makan tadi pagi pergi ke sekolah. Ada yang makan tadi pagi? Ada. Apa yang kamu makan tadi pagi jam? Apa? Nasi. Nasi itu berasal dari mana dia? Dari tumbuhan atau rumput dan padi dia. Ya. Kemudian padi itu diolah. Ini rumput ini bisa dimakan oleh kambing. Kambing ini dimakan oleh manusia. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, kita akan diuraikan oleh bakteri, urai atau dekomposisi. Lanjut, kita lihat rantai makanan di laut. Ada namanya fitoplankton. Fitoplankton ini sebagai apa dia? Produsen. Fitoplankton itu adalah makhluk-makhluk kecil yang ada di laut. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh ikan besar, ikan besar dimakan oleh hiu. Ada lagi rantai makanan di laut. Ini dia. Rumput laut dimakan oleh kepiting. Kepiting dimakan gurita. Gurita dimakan oleh hiu. Dari contoh rantai makanan di laut ini, pada rantai makanan yang pertama, manakah yang termasuk produsen tingkat 1? Konsumen tingkat 1
satu, maaf ya. Konsumen tingkat 1. Pada rantai makanan yang kedua yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Gurita, bagus. Nah, berarti semuanya sudah paham ya. Nah, ini dia gambar rantai makanan di laut. Nah, bisa kamu lihat ini ada alga. Alga ini membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan sendiri. Kemudian alga dimakan ikan kecil dimakan ikan besar dimakan oleh ikan hiu. Kemudian ikan hiu mati diuraikan oleh bakteri urai. Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Semuanya ini berdasarkan sejarah dan ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2. Sama semuanya sampai di bawah. Mana konsumen tingkat 1, mana konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Nah, silakan didiskusikan. Nanti kita presentasikan temanya. Bisa? Ya? Tunggu dulu, nah. Tunggu dulu, coba perhatikan dulu. Diskusikan dulu dengan teman-temannya. Bisa? Ya, diskusikan dulu. Ini belum siap lagi.
kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Silakan siapa yang belum, mana yang belum mempresentasikan B, boleh silakan maju ke depan, pangkatnya maju ke depan. Jangan maju ke depan, di sana. Nah, ini posisi hadap ke sana. Geser. Di sini. Di sini. Geser. Siapa yang akan menyampaikan? Ya, coba dengarkan yang lain. Presentasi kami yaitu rangkaian makanan. Yang pertama, rumput dimakan rusa, kemudian dimakan lagi oleh singa. Ya, lanjut. Lanjut dulu. Ya. Nomor 2, rumput dimakan oleh belalang dimakan kata dimakan elang. Ya, ada lagi? Ada, Bu. Ada. Lanjut. Padi dimakan tikus dimakan ular dimakan burung. Ya, sudah? Bu. Ya, silakan duduk kembali, kita berikan tepuk tangan untuk B. Kelompok mana lagi yang maju ke depan? Kelompok C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rumput dimakan rusa dimakan singa. Ya, lanjut. Nomor 2, rumput dimakan belalang dimakan katak dimakan elang. Lanjut. Padi dimakan tikus dimakan ular dimakan burung hantu. Itu adalah presentasi dari kelompok C. Kita berikan aplaus buat kelompok C. Silakan kelompok C duduk kembali. Ya. Kelompok A, silakan. Silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1, rumput dimakan rusa dimakan singa. Rumput 2, rumput dimakan belalang dimakan katak dimakan elang. Padi dimakan tikus ular dimakan. Ya. Nah, hasil diskusi dari kelompok A. Silakan duduk kembali, kita berikan tepuk tangan buat kelompok A. Jadi, setelah kita mempelajari rantai makanan tadi, semuanya sudah memahami tentang apa itu rantai makanan, mana yang dimaksud, yang disebut dengan produsen, mana yang disebut dengan konsumen tingkat 1, mana yang disebut dengan konsumen tingkat 2, kemudian mana yang disebut dengan
konsumen tingkat 3 ya, dan seterusnya sampai kepada pemurai. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Ice breathing dulu ya. Nah, tangan ke atas. Tangan ke atas, menggapai ikan. Tangan ke samping, burung terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan digulung. Satu jari kananku, satu jari kiriku, baru menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kananku, dua jari kiriku, baru menjadi empat. Jadilah kamera cik. Tiga jari kananku, dua jari kiriku, baru menjadi enam. Dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiriku, baru menjadi delapan. Jadilah telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiriku, baru menjadi 10. Siap berdoa. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk bersama. Nah, ya tadi kita lihat pentingnya rantai makanan pada sebuah ekosistem. Jadi rantai makanan itu sangat penting bagi keseimbangan ekosistem, yaitu rantai makanan akan menjaga keseimbangan ekosistem. Jika satu jenis makhluk hidup hilang, maka bisa menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem. Kemudian, memastikan ketersediaan makanan bagi semua makhluk hidup. Kita lihat kembali contohnya. Ya, perhatikan ke depan. Kalau seandainya alga atau produsen ini berkurang dia, maka ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1 akan terganggu keseimbangannya. Maksudnya apa? Terganggu makanannya ini. Dia memperoleh energi dari alga. Atau misalnya ikan kecil berkurang jumlahnya, maka akan menghambat keseimbangan pada makanan ikan besar. Kemudian seperti itu pula sebaliknya, kalau ikan besar berkurang, maka ikan hiu juga akan berkurang makanannya. Jadi pentingnya rantai makanan yaitu agar menjaga keseimbangan di dalam ekosistem. Kita lihat. Ini nanti ya. Kita lanjut kepada diskusi kembali. Kita diskusi
bersihkan kembali ini. Makan makanan buah. Coba perhatikan kembali. Ini ada rantai makanan buah. Silakan diurutkan makanan di bawah ini dengan benar. Bisa? Ya. Yang dulu. Ya. Sudah. Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, rumput laut dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan anjing laut. Anjing laut dimakan ikan hiu. Ya, lanjut. Lanjut, nomor 2. Daun dimakan cacing. Cacing dimakan ayam. Ayam dimakan lembu. Ya. Lanjut. Oh, sudah. Ya. Silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok B. Lanjut. Lanjut, cepat.
kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rumput laut dimakan ikan kecil dimakan anjing laut dimakan ikan hiu. Ya, lanjut. Rumput dimakan cacing dimakan ayam dimakan elang. Iya. Silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok C. Lanjut kelompok A. Ya, cepat sedikit ya. Maju, silakan maju ke depan. Kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rumput laut dimakan ikan kecil dimakan anjing laut. Ya. Anjing laut dimakan ikan hiu. 2. Daun dimakan Ya. Lanjut. Daun dimakan ayam dimakan ular dimakan elang. Ya. Silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok A. Nah, dari kami yang tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, perhatikan kembali di depan. Kita lihat setelah mempelajari tentang materi rantai makanan, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu membagikan lembar kerja, ini adalah sebagai evaluasi akhirnya. Apa kesimpulan kita pada hari ini? Yang pertama, dia payung hidup ini terancam dalam rantai makanan. Yang kedua, dengan memahami rantai makanan kita bisa lebih menghargai alam dan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya. Ibu bagikan dulu untuk evaluasi untuk hasil akhir. Tunggu di tempatnya.
Mana sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan masing-masing ya. Sudah. Ini sudah semuanya. Sudah. Yang ini sudah semua? Sudah. Yang ini sudah? Nah. Nah. Jadi setelah kita berdiskusi tadi, sudah evaluasi untuk menguji pemahaman kamu nanti. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya pun sudah kita buat pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya itu adalah mengenai jaring-jaring makanan. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini tentang rantai makanan. Nah, sebelum istirahat, marilah kita bacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin.